Hamdan wa syukron lillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Hatur nuhun ka pangjajab acara Kang Dede oge anu dipihormat reng-rengan tim berkah umat Pangalengan. Oge urang sami-sami ngadoakeun mudah-mudahan sepuhna Teh Iim kali Kang Mumu ditampi iman Islamna, dihapunten sagala rupi dosana, oge ditempatkeun di tempat anu mulya mungguhing Allah Subhanahu wa taala. Dina pedaran saateu acana urang parantos ngabahas ngeunaan asobah. Aya sabaraha rupi asobah, anu kahiji aya asobah binafsihi. Asobah binafsihi teh nyaeta asobah anu kenging asobah teh alatan anjeunna nyalira. Kirang langkung ayat 13 ahli waris nu tiasa kenging asobah binafsihi. Nu kadua aya asobah bi ghairihi. Asobah bi ghairihi mah kenging asobah teh alatan aya pihak anu sejen. Kirang langkung aya 4 pihak anu kenging asobah bi ghairihi. Anu katilu aya asobah ma'a ghairihi. Upami asobah ma'a ghairihi mah asobah anu kenging asobah teh bersekutu dengan ahli waris yang lain, itu asobah ma'a ghairihi. Di antawisna aya 2 kelompok nu kenging asobah ma'a ghairihi. Nah, sebaliknya dari asobah, hari ini kita akan belajar tentang al-hijbu atanapi hijab atanapi mahjub, yaitu ada pihak yang menghalangi orang lain mendapatkan waris, ada pihak yang terhalangi oleh orang lain dia mendapatkan waris. Jadi aya nu ngahalangan, aya nu kahalangan gitu. Jadi kalau diberi judul bahasan sekarang itu bahasan al-hijbu. Berarti nomor berapa bahasanya? Bahasa nomor 6. Jadi kalau kita ingin membereskan satu permasalahan waris ya, yang pertama yang dilakukan adalah mendata terlebih dahulu siapa saja yang menerima waris. Patokannya 15 dari laki-laki dan 10 dari perempuan gitu. Jadi dimunculkan dulu 25 orang itu. Apakah ada atau tidak di kalangan ahli waris si mati itu 25 orang ini. Kemudian nanti yang tidak adanya dicoret. Kemudian bisa jadi ada, tapi ada pihak yang menghalangi dia menerima waris. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi pembahasan kita dalam bab al-hijbu. Kita mulai dari pengertiannya. Al-hijbu. Atau istilah atau bahasa bebasnya terhalang. Terhalang. Al-hijbu adalah
terhalangnya ahli waris. Terhalangnya ahli waris dari mendapatkan harta yang asalnya mau dapat gak jadi gitu. Mendapatkan harta waris baik seluruhnya maupun sebagian. Baik seluruhnya maupun sebagian. Dikatakan seluruhnya kalau dengan adanya orang lain itu benar-benar tidak dapat. Dikatakan sebagian umpamanya yang asalnya bagiannya besar jadi kecil. Yang asal bagiannya kecil jadi semakin kecil. Gitu. Ini secara pengertian. Di antaranya para ulama menjelaskan bab ini merupakan bab yang sangat penting sekali dalam ilmu faraid. Telah berkata sebagian ulama, tidaklah halal bagi orang yang tidak mengetahui bab al-hijbu untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid. Karena dikhawatirkan ia akan memberikan harta warisan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Akibatnya orang yang berhak tidak mendapat warisan dan yang tidak berhak justru menerima. Nu kedahna kengeng janten tekengeng, nu kedahna tekengeng janten kengeng kumargi tidak memahami bab al-hijbu. Maka ini satu di antara bab yang sangat penting kata para ulama supaya tidak salah paham. Jadi lamun digambarkeun sateuacan mah kitu teh ngabagi warisnya cigah ngayak. Diayak heula ku ayakan nu kahiji, naon ayakan nu kahiji 25 ahli waris dimunculkeun heula sadayana. Atos muncul 25 ahli waris, diayak deui ku nu kadua. Di mana di antara 25 teh nu teu aya. Ayak di anu katilu mana wae tina 25 teh purudul muqaddarah yang dapat 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 2/3, 1/6. Entah kitu teh ayak di kunu kaopat naon mana wae nu kenging asobah. Dimasuk-masukkeun bagian asobah. Nah, berarti teh ayakan anu kalima. Ieu nu kenging asobah, ieu nu kenging purudul muqaddarah, mana anu saling menghalangi. Gitu. Jadi tidak bisa kita nanya sama ustadz atau seorang yang membereskan ahli waris atau membereskan warisan sehari beres, tidak bisa, sulit gitu. Jadi kudu dipaluruh heula gitu hiji-hiji diberesan gitu. Acan ge teh nominalisasi warisannya. Sulit kalau misalnya warisan rumah, mobil, motor, gedung, sawah tapi belum dinominalkan susah. Maka semua warisan itu harus ada jumlah nominal uang. Walaupun misalnya dalam bentuk nominal kasarnya dulu. Kemudian para ulama mengatakan tentang macam-macam al-hijbu. Al-hijbu terbagi kepada dua. Ada al-hijb atau hajab dengan sifat. Ada hajab dengan seseorang. Pembagian ya. Jadi al-hijbu atau hajab terbagi dua. Ada hajab atau terhalang dengan sifat.
ada hajab dengan seseorang. Ada yang terhalang disebabkan sifat, ada yang terhalang disebabkan seseorang. Seseorang dikatakan terhalang dengan sifat. Adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan karena adanya salah satu penghalang yang telah disinggung sebelumnya, yaitu penghambaan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Ieu teh pembahasan penghalang waris. Kan ada 3. Pembunuhan, kemudian apa? Beda agama, lalu penghambaan. Maksudnya hamba sahaya ya. Suami kaya luar biasa, lalu meninggal dunia, meninggalkan istri. Istrinya muslimah, suaminya kafir, dapat waris? Tidak. Yang memang dari awal juga sudah melanggar. Kan tidak boleh seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Kalau seorang laki-laki muslim masih bisa menikah dengan perempuan ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi atau Nasrani yang ada irisan dari umat Nabi Isa dan Nabi Musa. Tapi ini kejadian di masyarakat, ada seorang yang meninggal, orang kaya raya ya, laki-lakinya meninggalkan seorang istri, istrinya muslimah, dan dapat waris. Nah, yang unik itu ketika yang konsultasi ke saya, sekarang yang meninggal istrinya. Meninggalkan 3 adik kakak. Ya, 3 saudara maksudnya. Tidak punya anak. Pertanyaannya, apakah saudara-saudaranya itu dapat warisan? Ya dapat, karena yang meninggal muslimah gitu. Tapi yang lucu, baik cerita enggeus gitu. Yang merenaunya disebutannya hibah dari mendiang suami yang kafir gitu. Jadi kan saya nanya ke yang konsul itu, ari harta suami si ibu ini ketika meninggal kemana? Ya ke istrinya cenah semua. Baik da enggeus teh. Dan secara agama mah itu teh harus dikembalikan kepada Allah. Kan itu harta orang kafir. Barina ge teu aya ilmu warisnya jama kafir mah. Nah, makanya kenapa diharamkan seorang muslimah misalnya teteh-teteh jatuh cinta sama artis Korea misalnya. Nah, gitu. Nah, harus dicek dulu ini orang ini muslim atau kafir gitu. Lucu juga ya perempuan atau gadis sekarang. Ada anak pas nalar sok ke depan ya, ke depan. Dina buku teh nyelap aya gambar artis Korea, naos teh anu kieu? Meh gampil ngapalkeun usah cenah. Penyemangat cenah gitu, cenah penyemangat cenah. Jadi budak ayeuna nya gitu. Makanya mendekati kiamat itu jumlah perempuan akan lebih banyak dari laki-laki. Kemudian tergambar ada seorang laki-laki yang diajak zina sama perempuan, tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah gitu. Kemudian dikaitkan dengan hadis, barang siapa yang punya anak perempuan, mendidiknya dengan baik akan menjadi penghalang dari api neraka. Artinya semakin mendekati akhir zaman itu, tantangan untuk menjadi muslimah solehah itu semakin berat. Dan tantangan untuk mendidik anak perempuan menjadi solehah juga sama beratnya. Karena digambarkan oleh Rasul itu jadi muslimah anu solehah teh wah benar-benar pilihan.
dan sangat sulit luar biasa. Dan bagi akang-akang yang akan menikah, bahwa menjadi atau memiliki anak soleh dan soleh itu berawal dari memilih istri yang solehah. Dari situ dulu. Karena kan Anda akan lebih banyak sibuk dengan pekerjaan kan. Sedangkan yang banyak berinteraksi dengan anak, istri kita. Jadi luar biasa ini para muslimah sejati. Masya Allah, tabarakallah. Sulit ya. Menjaga muslimah hari ini semakin sulit. Nah, kita kembali. Jadi ada yang terhalang dengan sifat karena dia membunuh. Misalnya suaminya banyak warisannya, tapi meninggalnya itu karena dibunuh sama sang istri. Dikasih sianida misalnya. Jadi tidak dapat warisan. Kemudian perbedaan agama dan penghambaan. Sekarang bagian yang kedua, hajab atau terhalang dengan sebab seseorang. Ini terbagi dua. Ada hajab hirman. Ini bukan nama orang ya. Ada hajab hirman, bukan firman atau siapa gitu. Ada hajab nukson. Satu hajab hirman, dua hajab nukson. Hajab hirman adalah ahli waris yang terhalang hingga tidak mendapat harta warisan sama sekali. Jadi hajab hirman ini tidak dapat warisan sama sekali. Tidak dapat warisan sama sekali. Gara-gara ya si eta si ieu teu meunang pisan. Makanya kenapa ya kata Rasul di antara ilmu yang pertama akan hilang itu ilmu waris, karena lamun teu ku kaimanan loba pipaseunana. Nah, kemudian yang kedua, hajab nukson adalah ahli waris yang terhalang mendapat sebagian harta warisan. Seandainya penghalang tersebut tidak ada, niscaya ia akan mendapat warisan yang lebih banyak. Penghalang jenis ini mungkin terjadi pada setiap ahli waris tanpa terkecuali. Jadi hajab nukson mah berkurang bagiannya, gitunya ringkasnya. Berkurang bagiannya. Dan ini terjadi di setiap ahli waris. Kalau misalnya ada si Anu, jadi dapat 1/4 misalnya. Kalau si Anu tidak ada, 1/2. Itu hajab nukson. Kemudian ini terbagi dua. Ada ahli waris yang termahjub dari golongan laki-laki. Ada ahli waris yang termahjub dari golongan perempuan. Dari golongan laki-laki ada 12. Dari golongan perempuan ada 6.
Ini akan lumayan cukup panjang ini. Laki-laki ada 12, perempuan ada 6. Aduh, katar napi silet teh naon. Pisau gitu naon. Mending pisau ge. Silet mah paur. Siap. Sudah menulisnya? Ya. Kita bikin tabel supaya mudah. Kita mulai dari ahli waris yang termahjub dari golongan laki-laki. Ahli waris yang termahjub itu apa? Terhalang ya. Yang termahjub dari golongan laki-laki.
Buka eta mau bukan. Ada yang termahjub, maksudnya terhalang. Kemudian yang memahjub. Yang pertama, Ibnul Ibni. Siapa Ibnul Ibni? Cucu laki-laki. Ibnul Ibni. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Siapa yang menghalang? Al-Ibnu. Siapa Al-Ibnu? Anak laki-laki. Bapaknya Ibnul Ibni begitu. Ini yang pertama. Coba lihat di asobah. Cucu laki-laki dapat di mana dia? Kalau di asobah binafsihi, siapa saja? Az-zawju, al-abu, jami'u dzukuril warisin illal ikhwah minal siapa saja? Binafsi itu ada 13 ya. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, berarti dapat dia ya. Dapat asobah cucu itu. Tapi syaratnya tidak ada ayah. Jadi tidak dapat asobah binafsinya. Tidak jadi. Terhalang. Kalau dalam furudul muqaddarah cucu laki-laki ada tidak? Tidak ada ya kalau tidak salah. Tidak ada.
ibnul ibni. Dalam Furudul Muqarrar itu tidak ada. Ini contoh kasus yang asalnya mau dapat jadi tidak dapat. Jadi incu nu beunghar mah tong atoh teuing. Kulantan aya keneh si bapa. Yang kedua al-jaddu. Al-jaddu itu apa? Kakek. Siapa yang menghalangi kakek anaknya? Al-ab. Bapak. Kakek si mati, kakek si mayit tidak dapat waris karena ada bapak si mayit. Ya. Yang ketiga, al-akhus syakik. Al-akhus syakik. Saudara laki-laki sekandung. Siapa yang menghalanginya? Ada 3. 1, al-ab. Bapak atau ayah. 2, al-ibnu. Anak laki-laki. Yang ketiga, ibnul ibni. Ibnu ibni. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Al-ab, al-ibnu, ibnul ibni. Coba dilihat dalam Furudul Muqaddarah dan asobah, di manakah posisi al-akhus syakik? Pertama, di setengah. Adakah al-akhus syakik? Tidak ada. Di 1/4 tidak ada. Di 1/8 tidak ada. 2/3 ada al-akhus syakik. Ada juga saudari ya, bukan saudara. Tidak ada. Di 1/3 tidak ada juga. Di 1/6 tidak ada juga. Coba cek di asobah. Asobah binafsi, adakah saudara sekandung? Ada saudara laki-laki sekandung nomor 5 ya. Al-akhus syakik. Dia dapat asobah. Tapi karena ada bapak, ada anak, ada cucu si mayit, tetulu si menang warisan teh. Padahal anu mawa teh dulurna. Siap? Halo. Nu mawa teh adi, nu mawa teh lanceuk.
Tapi kulantan adi atau lan kita teh boga budak, si bapak sarerea aya keneh, boga incu, teu tulus. Kumaha tuh? Tadi dia kudu sabar tuh. Adi cenah maot urang teu meunang euy. Atawa lanceuk maot urang teu meunang. Luar biasa. Kalau dalam asobah binafsihi, saudara laki-laki sekandung itu bisa dapat ya. Jadi apa yang bisa diharapkan punya adik atau kakak kaya raya? Kebaikannya. Jadi mengharapkan waris mas selama dia punya turunan mah jangan harap. Turunan, incu, bapak sarerea aya keneh. Paling ke meureun lamun aya dina wasiat gitu. Wasiat sang adik kayak sinetron judulna. Wasiat sang kakak atau wasiat bapak wae. Tah baru dapat. Terusum. Kang Sony kecewa kumaha kalah rujuk cenah aduh. Itu yang ketiga. Semakin ke bawah semakin banyak ini tuh si penghalang teh. Jadi kalau yang nomor 1, 1, nomor 2, 1, nomor 3, 3, tak bagi kahna teh bagi seueur. Bagi hese menang waris teh. Bagi banyak penghalang. Gitu. Contohnya misalnya di sini nomor 4. Al-akhu lil ab. Al-akhu lil ab. Saudara laki-laki sebapak. Dulur tere hayang menang waris. Syarat dan ketentuannya berat, jenderal. Siapa saja yang menghalangi? Al-ab. Al-ab itu bapak. Kemudian al-ibnu itu anak laki-laki si mayit. Kemudian ibnul ibni itu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian al-akhu syakik. Yang nomor 3 itu menghalangi kepada nomor 4. Ya, betul ya. Kemudian al-ukhtu syakikoh. Al-ukhtu
Ukhtus syaqiqah. Saudari sekandung. Jika dapat asobah. Kalau saudari sekandung dapat asobah, saudara sebapak jadi terhalang. Jadi komo lamun bapak orang kawin deui gitu. Ta urang boga budak dulur tere. Atau kita menjadi istri kedua. Itu mungkinnya suami kedua mah. Ari aya keneh mah gitu suami kahiji. Kajawa lamun suami kahiji maot. Menjadi suami kedua. Tapi untuk poliandri kan haram. Kira-kira seperti apa perasaan perempuan kalau menjadi istri kedua? Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Makanya di awal istilah-istilah dari awal kan al-ab al-ibnu kita harus terbiasa dan paham. Jadi tidak usah berpanjang-panjang gitu, al-ab kan sudah ada di atas. Sudah? Nah, sekarang kita lanjut nomor 5. Kalau saya mudah ya dihapus yang itunya saja. Tapi ketang kotakna bakal ngagengan. Urang badagan kotakna. Sekarang nomor 5. Nomor 5 itu saudara seibu.
Al-akhu apa saudara seibu? Lil ummi saudara seibu. Nabi Muhammad disebut nabi yang ummi. Maksudnya tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Apa kaitan baca nulis sama ibu? Karena di bangsa Arab dulu, perempuan itu tidak bolehkan belajar baca tulis. Tidak boleh sekolah, tidak boleh belajar. Pokoknya kerjanya sumur, kasur, dapur, tegejebur. Makanya yang pertama mengangkat harkat martabat perempuan itu Islam. Perempuan harus cerdas, perempuan harus belajar. Jauh sebelum RA. Oh ini jadi pendek ya. Al-akhulil ummi cuma 1, 2, 3. Cuma 3 ternyata penghalangnya. Yang pertama al-ab. Bapak. Yang kedua al-ibnu. Anak laki-laki. Yang ketiga ibni. Siapa ibnul ibni? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, ini nomor 5. Nomor 6. Ibnu akhi syakik. Ibnu akhi syakiki. Apa ibnul akhi syakik? Anak saudara sekandung. Anak laki-laki saudara sekandung. Jadi sahana nu maot. Pan kanu maot teh wa. Keponakan alo. Siapa saja yang menghalang? 1. Al-ab. 2. Al-ibnu. Anak laki-laki. 3. Ibnul ibni. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang keempat, akhus syakik. Al-akhus syakik. Tadi apa al-akhus syakik? Saudara sekandung. Kemudian al-akhulil ab. Saudara sebapak. Kemudian ibnul akhi syakik. Leuwih teuing. Al-ibnu, al-ab, al-ibnu, ibnul ibni, al-akhu syakik, al-akhu lil ab. Sudah segini. Pan anjeunna ibnul akhi syakik manya. Nah, genep tah. Ingin dapat waris dari si Uwa. Uwa apa? Uwa tegas. Tapi banyak penghalangnya. Komo lamun Uwa
Tere uwa tegas wae hese narima waris ti uwa tegas. Omo ti uwa tere. Makanya jangan berharap kaya raya dari warisan. Jadilah pribadi berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Makanya warisan terbaik adalah ilmu. Kanggo ilmu mah miliaran rupiah ge sok tebak. Budak butuh buku jang ilmu, budak butuh motor jang ilmu, budak butuh biaya jang ilmu, tong kago. Tapi karena selain ilmu mah kudu ngemut. Masantrenkeun budak daftar 5 juta. Aya kahayang barang sarua 5 juta deg nu mana heula? Pasantrenkeun heula budak, sok sanajan iraha balik deui cenah ieu teh, modal teh. Ngurus domba nya 5 juta mah ngegedean bisa. Ngurus budak mah cantang tuh balik deui. Tapi akan menjadi kebaikan itu ketika kita sudah meninggal. Anak soleh, solehah insyaallah gitu. Moal riweuh ku urang maot parasea bab warisan. Moal pasea. Nah, da eueuh warisanna ge beak. Dipake masantrenkeun budak. Ya sewajarnya saja harta benda mah. Batur boga urang ge boga ngan teu saalus anu baturkeun we nu penting mah boga we. Atau nalika teu boga nya nu penting fungsina urang bisa gitu. Abi mah cenah motor teu gaduh ngan ka mana kana Gojek apan sarua eta teh fungsina aya. Abi mah cenah mobil teu gaduh ngan angkot diteun abdi mah mirah apan eta rezeki. Manamun boga mobil mah kudu mikiran oli, mikiran pajak, ganti ban, parkir, acan kagores ku batur kan pika keheuleun ngamek. Jadi berpikirlah fungsi gitu. Makanya ketika kita bersemangat di berkah umat itu, bersemangat untuk mewariskan sesuatu yang terbaik bagi keluarga adalah ilmu. Kemudian yang ketujuh, ibnul akhi lil ab. Ibnul akhi lil ab. Artinya apa kira-kira? Anak saudara sebapak. Anaknya laki-laki perempuan, kalau ibnu laki-laki ya ini. Kita harus sudah paham. Anak laki-laki dari saudara sebapak. Dia bisa dapat kalau bapak, kalau tidak ada al-ibnu, anak laki-laki, tidak ada ibnul ibni, cucu laki-laki juga tidak ada, tidak ada al-akhu syakik, sekandung, si mati. Jadi jang budak ieu mah si uwa tegasna teu aya. Tidak ada al-akhu lil ab, uwa tere. Al-akhu lil ab juga tidak ada. Tidak ada ibnul akhi syakik. Ibnul akhi syakik teh ieu tah. Teh aya nomor genep. Ibnul akhi syakik.
Pan anjeunna mah statusna teh naon? Anak saudara sebapa. Bakal menang warisan ti nu maot teh berarti manehna teh sahana? Nyawana. Lamun budak dulur nu sejen ti nu maot tapi sa kandung teu aya. Berat deui wae saingan sa ieu, saingan sa naonnya? Saderajat. Nah, itu saja dulu. Baru 7 ya. Tersisa nanti 12 kurang 7. 5 lagi dari laki-laki yang terhalang. Dan 6 dari perempuan yang terhalang. Kalau kita berpikir, kan ahli waris laki-laki itu aslinya berapa? 15. Artinya yang terhalang itu cuma sebagian. Ada berapa yang tidak terhalang? Tinggal dikirang 15 kurang 12. Ada 3 ahli waris yang tidak terhalang oleh yang lain. Siapa kira-kira? Nah, nanti kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Kemudian ahli waris perempuan kan ada
Berapa? 10. Yang terhalang cuma 6. Berarti ada berapa yang tidak terhalang? 4. Nah ini sebenarnya anu ageng peluang kenging waris teh pada akhir nama opat ti istri 3 ti pamegat. Biji teh 7. Eta ge mun araya. Jadi tina 25 teh di ayak mah ya, paling 7. Itu saja untuk hari ini. Kita sedikit-sedikit saja. Mudah-mudahan teman-teman ada waktu untuk membaca-baca kembali ya dari hari-hari yang lain sambil nunggu atau tugas di toko sambil buka-buka buku. Mudah-mudahan dikuatkan hafalan dan pemahaman kita. Yang sedang sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Sum tiris cenah pajarkeun. Terima kasih. Aku qouli hadza wastagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.